Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Alda Putri dengan NIM 20723006 kelas 6A Taris Biologi. Di sini, saya akan membuat tugas video administrasi supervisi pendidikan dengan materi administrasi kesiswaan. Pertama ada pengertian. Administrasi kesiswaan adalah seluruh proses pengelolaan kegiatan siswa mulai dari penerimaan, pembinaan, pengembangan, sampai siswa lulus. Tujuannya memastikan kegiatan belajar berjalan tertib, teratur, dan mendukung perkembangan peserta didik. Kedua ada tujuan administrasi kesiswaan. Pertama, menjamin layanan pendidikan yang teratur dan efisien untuk siswa. Kedua, membantu sekolah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Ketiga, menciptakan ketertiban data siswa agar memudahkan perencanaan dan evaluasi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup administrasi kesiswaan. Pertama ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kedua, pembinaan dan manajemen data siswa. Ketiga, pengembangan kegiatan siswa atau ekstrakurikuler. Keempat, penilaian, kenaikan kelas hingga kelulusan. Selanjutnya ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Kegiatan ini meliputi 1. Menyusun pedoman PPDB. 2. Menentukan daya tampung. 3. Menyusun panitia PPDB. 4. Melaksanakan seleksi atau verifikasi. 5. Tujuannya menjaring siswa sesuai kriteria dan kapasitas sekolah. Selanjutnya ada pencatatan dan manajemen data siswa. Administrasi ini meliputi 1. Buku induk siswa. 2. Buku kelaper. 3. Presensi atau daftar hadir. 4. Pengelolaan lapor. 5. Data ini penting sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sekolah. Lalu ada pembinaan dan bimbingan siswa. Fokus pada pengembangan karakter, disiplin, dan potensi siswa. Dilakukan melalui 1. Bimbingan konseling. 2. Layanan karir. 3. Kegiatan pembinaan positif. 4. Tata tertib sekolah. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bertujuan mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan sosial siswa. Macam kegiatan ini yaitu olahraga, seni, sains club, pramuka, dan lainnya. Administrasi mencakup perencanaan program, jadwal, pendampingan, dan penilaian aktivitas. Selanjutnya ada penilaian, kenaikan kelas, dan kelulusan. Administrasi ini mengatur pertama, pengumpulan nilai harian PTS, PAS. 2. Rekap nilai rapor. 3. Rapat kenaikan kelas. 4. Sertifikat kelulusan dan arsip nilai. 5. Tujuannya memastikan proses penilaian adil, objektif, dan terdokumentasi. Selanjutnya ada layanan khusus untuk siswa. Layanan ini termasuk 1. UKS, 2. Koperasi sekolah, 3. Kantin sehat, 4. Perpustakaan, 5. Beasiswa, dan 6. Administrasi. Layanan ini mendukung kenyamanan dan kebutuhan siswa selama belajar. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi kesiswaan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga pertama, mencatat kehadiran, 2. Mengelola nilai, 3. Membina sikap dan karakter, 4. Melakukan komunikasi dengan orang tua, 5. Peran guru penting dalam memastikan keteraturan administrasi siswa. Selanjutnya ada tantangan administrasi kesiswaan. Beberapa tantangannya yaitu pertama, ketertiban pendataan digital, 2. Disiplin siswa, 3. Koordinasi orang tua, 4. Kurangnya SDM administrasi, 5. Solusi, pemanfaat teknologi, peningkatan komunikasi, dan pelatihan staf.
Lalu ada prinsip administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan harus mengikuti prinsip 1. Objektivitas. Semua keputusan berdasarkan data, bukan favoritisme. Kedua, transparansi. Proses PPDB, penilaian, dan layanan siswa terbuka dan jelas. 3. Akuntabilitas. Semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Keterpaduan, melibatkan guru, wali kelas, BK, dan orang tua. Selanjutnya ada manfaat administrasi kesiswaan. Manfaat bagi sekolah dan siswa, pertama, mempermudah pemantauan perkembangan akademik dan non-akademik. Kedua, menjaga ketertiban data sehingga perencanaan lebih tepat. 3. Membantu guru dalam pengambilan keputusan pembelajaran. 4. Menjamin siswa mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah administrasi kesiswaan adalah inti dari pengelolaan peserta didik, meliputi proses masuk, belajar, berkembang, hingga lulus. Administrasi yang tertib membantu kualitas pendidikan sekolah semakin baik. Baiklah, begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.